Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Soli-Solihah. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Luar biasa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih bisa berkumpul kembali di pertemuan kali ini. Dan sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita berdoa, Ibu minta kesiapan dari masing-masing ya untuk mempersiapkan alat tulis menulis dan juga mempersiapkan kerapihan, ketertiban dan kesopanan dalam berperilaku. Baik, sebelum kita masuk pada materi, untuk itu kita mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa belajar dan minta kesiapan dari adik Feliani untuk memimpin doa belajar ya. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman Amin. Amin. Semoga pembelajaran kita di pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya mendapatkan kebermanfaatan. Amin. Baik, sekarang Ibu mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ke materi. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, Bu. Ya, apa itu pelajaran minggu lalu? Yang minggu lalu itu Asmaul Husna, Bu. Ya, Asmaul Husna. Nah, sebagaimana kita telah mempelajari Asmaul Husna, yaitu mengenal nama-nama Allah, dan sekarang ini kita akan mempelajari materi indahnya saling menghargai. Tentunya ada keterkaitan, yaitu kita mengenal nama-nama Allah, tentu juga kita harus mengenal ciptaannya ya. Ya, Bu. Ya, jadi sebentar Ibu share layar dulu. Sudah tampil? Sudah, Bu. Ya, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah indahnya saling menghargai. Dan untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini adalah yang pertama, meyakini makna hidup indahnya saling menghargai. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indahnya saling menghargai. Dan yang ketiga, menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai. Sebelum masuk ke materi, supaya kelas ini lebih hidup dan lebih semangat, kita tepuk P5. Ada yang tahu bagaimana tepuk P5? P1, P2. Ya, Gimana, Bu? Belum tahu, Bu. Ya, Ibu kasih contoh ya. Ibu Tahu, Bu. Ya, baik. Ibu kasih contoh ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Pancasila ini pelajari. Kelihatan? Iya, Bu. Ya, baik. Iya, Bu. Ya. Sudah bisa ini untuk tepuk P5? Bisa, Bu. Iya, Bu. Ya, Bisa. Sama-sama ya. 1, Ya, Bu. 2, 3. Tepuk P5. Proyek Muatan. profil Profil belajar
Pancasila. Pancasila. Oke, Pancasila. baik. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baik, Ibu mau bertanya lagi tentang materi. Mungkin adik-adik pernah mendengar kata menghargai. Pernah dengar tidak? Pernah. Pernah. Pasti pernah mendengar. Apa sih itu arti menghargai? Saya, Bu, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain, Bu. Oke, bagus. Ada yang lain? Saya, Bu, Ya, menghargai perasaan orang lain. menghargai perasaan orang lain. Baik, satu lagi. Bu, saya, Bu. Ya, Saya, Bu. Tidak menyinggung, Bu. tidak menyinggung apa? Tidak menyinggung perasaan. orang lain, Bu. Baik, bagus sekali. Iya, Jadi, Bu. Saya lagi, Bu. iya. Apa? Menghargai itu, Bu, tidak membeda-bedakan. Ya, baik. Jadi jawaban dari adik-adik itu semua sudah benar ya. Tapi ini Ibu simpulkan dalam satu kalimat. Jadi menghargai itu adalah menghormati atau menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari tentu kita telah banyak bertemu dengan orang-orang, baik itu yang berbeda dalam segi keyakinan, suku, budaya, dan lain sebagainya. Untuk itu, contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, contoh saling menghargai itu, ada 3. Ya, yang pertama menghargai perbedaan suku dan budaya, yang kedua menghargai keyakinan orang lain, dan yang ketiga menghargai pendapat orang lain. Sebelum lanjut ke pembahasan, ini ada penggalan ayat. Ayo, siapa yang boleh mau baca? Yang bisa membaca? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. silakan. Saya, Bu, baca, Ibu. Iya, dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada adik Rivaldi. Dan untuk terjemahannya, ayat yang sudah dibaca adalah berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kita sesama manusia itu harus saling berbuat baik, karena sebagaimana Allah saja yang menciptakan kita, Allah saja selalu memberikan kita kebaikan, bagaimana kita sebagai manusia juga harus menebarkan kebaikan kepada sesama dan tidak menjadi tidak menjadi perusak di muka bumi. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, sekarang lanjut ke pembahasan. Kalau orang berbuat baik sama orang lain akan Bagaimana? kalau kita berbuat baik sama orang lain berarti juga Tuhan akan membalas baik ya, Bu. Iya, benar sekali. Jadi kalau kita berbuat baik kepada sesama, maka Allah juga akan membalas kebaikan yang telah kita perbuat. Begitu juga sebaliknya. Jika kita berbuat kejahatan, maka Allah juga akan membalas dengan apa? Dengan dosa dan juga dengan ancaman api neraka. Oh iya, Bu. Oke, lanjut ya. Setelah kita mengetahui contoh saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari, selanjutnya bagaimana sih menghargai perbedaan suku dan budaya? Nah, anak muslim harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu,
Setiap warga negara wajib menghargai keragaman dan perbedaan yang ada. Sikap saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kedamaian dan persatuan serta kesatuan bangsa. Selanjutnya, menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Anak muslim harus membiasakan dan menerapkan perilaku ini. Kalian harus menerima dan menyadari bahwa ada perbedaan dan keyakinan. Meski berbeda, kalian tidak boleh mengejek dan menghina satu sama lain. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang. Jika ada perbedaan pendapat, tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kalian harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat diri sendiri adalah yang paling benar. Baik, dari penjelasan materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin mau bertanya? Ada, Bu. Halo. Ya, ada, Bu. Ya. Silakan bertanya, jika ada yang tidak mengerti atau belum dimengerti, silakan bertanya. Iya, Bu. Contoh sikap menghargai keberagaman agama itu, Bu, bagaimana ya, Bu? Contoh sikap menghargai keberagaman. Misalnya, ketika ada teman yang beragama lain dari kita, misalnya beragama Nasrani atau agama apapun, maka kita tidak boleh membedakannya, alias tidak boleh tidak mau berteman dengan dia. Jadi sikap kita itu harus tetap, meskipun berbeda agama, kita harus berteman. Dan juga apabila mereka sedang menjalankan ibadah, kita tidak boleh mengganggu atau membuat keributan di sekitar. Ada lain yang ingin mau ditanyakan? Sudah paham, Bu. Paham semua Paham, ya? Bu. Paham, Ya. Ibu. Ya, bagus. Alhamdulillah. Nah, karena semua sudah paham, selanjutnya Ibu akan membagi adik-adik ke dalam 3 kelompok ya. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Iya, Bu. Ya, jadi Ibu mau bagikan dulu kelompoknya. Kelompok pertama adik Farida, Ya, Bu. adik Selviana, Ya, adik Bu. Yasir, dan adik Ilham. Kelompok 2 adik Yunita, adik Jumriyati, adik Feliani, dan adik Zulkarnain. Kelompok ketiga adik Haris, adik Elsa, siapa lagi 2 ya? Adik Haryati belum dapat Oh kelompok, iya, Ibu lupa. Adik Haryati sudah ya? Feli. Sudah, Sudah, adik Feli di Bu. kelompok 2. Saya belum, Bu. Sudah ya, sudah dibagikan ya? Sudah, Bu. Baik. Nah, sekarang tugas kelompok itu adalah kelompok 1. Perhatikan baik-baik tugasnya ya. Amati gambar di bawah ini dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kelompok 1 mengamati gambar nomor 1. Kelompok 2 mengamati gambar nomor 2. Dan kelompok 3 mengamati gambar nomor 3. Jadi, Oke. ya. Tidak, Bu. Tidak. Oh, oke lanjut ya. Jadi sudah mengerti ya, kelompok 1 mengamati gambar nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 gambar nomor 3. Nanti gambar ini diamati kemudian
Gambar ini diamati, kemudian diberikan penjelasan. Ini gambar sedang apa? Maksudnya gambar ini tentang apa? Kemudian berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu berikan waktu, ya, Ibu berikan waktu 20 menit ya untuk didiskusikan, kemudian hasilnya dipresentasikan oleh ketua kelompok masing-masing ya. Iya, Bu. Ya, baik. Sudah selesai ini? Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, Bu, Sekarang sudah. kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ketua kelompok 1. Saya, Bu. Ya, baik. Silakan Adik Farida. Jadi dari hasil pengamatan kami kelompok 1, gambar ini adalah gambar tentang keberagaman beragama. Jadi dalam keberagaman beragama kita harus memberi kesempatan untuk beribadah kepada orang yang selain agama kita, dan kerjasama tanpa membeda-bedakan. Kemudian tidak membeda-bedakan teman. Selanjutnya membantu menjaga keamanan saat tidak memaksa orang. Ya, baik. Tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang menjadi Baik, Bu, saya dari kelompok 2 akan Iya, baik. Ibu mempresentasikan. Adik Yunita ya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Iya, Bu. Kami mengamati gambar tentang perbedaan suku dan budaya, Bu. Nah, di sini tidak membeda-bedakan asal suku saat akan memberikan pertolongan. Menggunakan bahasa Indonesia saat berbicara dengan orang yang berbeda suku. Selalu menjaga sikap toleransi dan menghormati perbedaan satu sama lain. Itu ya, Bu, untuk kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih, bagus. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, Bu, kelompok 3. Ya, Adik Haris ya, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Ya, dari pengamatan ini ketika seseorang sedang menyampaikan pendapatnya, kalau dilihat-lihat ini, Bu, agak arogan ini yang menyampaikan pendapatnya ini. Suasana ketika menyampaikan pendapat. Nah, contoh dari suasana ini sebenarnya tidak baik ya, Bu, karena sebenarnya kita harus menghargai pendapat orang lain. Contoh-contohnya misalnya tidak memotong pembicaraan. Ya. Ketika sedang berbicara, gunakan dengan bahasa yang baik dan halus dan lemah lembut. Dan ketika bergan dulu, kita dengarkan dulu lawan bicara sampai selesai. Kemudian kita menyampaikan pendapat kita. Berarti itu, Bu. Baik. Terima kasih, beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Nah, jadi sudah benar ya yang masing-masing kelompok sampaikan. Yang pertama itu
Gambar yang pertama itu dia menjelaskan tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Tentunya sudah disertakan juga dengan contoh-contoh yang sudah dijelaskan tadi oleh ketua kelompok, dan juga untuk kelompok 2 di sini menjelaskan tentang perbedaan suku dan budaya. Tadi juga sudah diberikan contoh-contoh oleh ketua kelompok 2. Dan selanjutnya di sini yang gambar ketiga adalah menghargai perbedaan pendapat. Dan juga tentunya contoh-contoh tadi sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Nah, jadi untuk materi kali ini, apakah adik-adik sekalian sudah bisa memahami atau masih ada yang ingin mau ditanyakan sebelum kita masuk kepada kesimpulan materi ya? Sudah paham, Bu? Paham, Bu. Sudah, Ya. Bu. Bu, Paham, Bu. ada Ya, pertanyaan, Bu. paham Ada ya? pertanyaan, Bu. Oh, ada pertanyaan, pertanyaan. ya, silahkan. Iya, saya, Bu. Kalau dilihat dari gambar ini, Bu, eh, menghargai kepada sesama kan, Bu. Kalau Ya. selain manusia, bagaimana, Bu? Bu, tumbuh-tumbuhan, Bu. Bu, Saya bisa menjawab, Bu. Oh, siapa? Adik siapa? Adik Jul. Ya, baik, silahkan adik Jul yang ingin menanggapi pertanyaan dari adik Haris. Jadi menurut saya, Bu, sebagai contoh untuk menghargai yang selain manusia, Bu, contohnya keseimbangan alam. Kita tidak bisa merusak alam karena alam bagian adalah dari kita. apa ya? Iya, seperti itu, Bu. Terima Ya. kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada adik Zul. Selanjutnya, ada yang mau menanggapi lagi pertanyaan dari adik Haris? Ya, Bu. Iya, silahkan adik siapa? Adik Farida ya? Sesuai dengan yang ayat Ibu jelaskan tadi, untuk Baru bangun. iya, Bu. Sesuai dengan penjelasan ayat yang Ibu berikan dengan cara tidak membuat kerusakan. Ibu, Ya, Ibu. ya. Bu. Ya. Maaf ada kendala ya. Ya, Bu, lanjut, Bu. Sudah bisa terdengar suara Ibu? ada Bu, ada Bu. Ya, Bu. Sudah, Ibu. Ya, Bisa. ya baik. Ya, baik. Jadi itu ada beberapa jawaban dari pertanyaan adik Haris ya. Jadi selain kita menghargai sesama manusia, kita juga harus saling menghargai, dan kita juga harus menghargai sesama ciptaan Allah, misalnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ibu garis besar saja ya untuk menghargai ciptaan Allah secara garis besar, yaitu menghargai ciptaan alam yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan, kemudian tidak boleh menebang pohon sembarangan. Nanti
akan terjadi kerusakan di muka bumi. Misalnya jika kita membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, maka kita akan mendapatkan balasan, misalnya banjir, kemudian menebang pohon sembarangan. Kita juga ketika, halo, bisa didengar suara Ibu? Longsor, Bu. Ya, bisa, Ya, Bu. bisa, Bu. Ya, mohon maaf ya karena ada Bisa didengar. kendala. Ya, jadi ketika kita menebang pohon sembarangan maka akan terjadi longsor. Maka kita sebagai manusia, sesama manusia maupun itu manusia Longsor. tumbuhan, manusia ke hewan, kita harus saling menghargai dan menyayangi karena sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menghargai Allah. Baik, Bu. Ya, lanjut ya. Jadi kesimpulan pelajaran atau materi yang kita pelajari hari ini ada 2 poin ya. Yang pertama, memiliki sikap toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, dan bahasa yang ada di negeri ini. Karena perbedaan ini merupakan pemberian Allah. Yang kedua, budaya yang kental dari bangsa kita adalah tolong-menolong, gotong royong, dan sopan santun. Sikap ini muncul dari hati tanpa memikirkan dan mengutamakan diri sendiri. Ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, segeralah menolong tanpa memandang suku, budaya, ataupun agama. Halo? Ya, Bu. Ada Bu, Hadir, Bu. ada Bu. Masih. Ya, ya. Ya, Bu. Aman. Kedengaran penjelasan Ibu tadi yang mengenai kesimpulan? Iya. Ada Bu. Kedengaran, Ya. Bu. Ada, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas mandiri masing-masing ya. Nanti tugas ini Ibu kirim di grup kelas, tugas dalam bentuk Google Form. Ini diisi batas pengumpulannya sampai dengan jam 12 sebentar. Jadi adik-adik harap mengisi semua soal yang ada di Google Form ini ya. Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, baik. Ya, Bu. Oke, sudah paham ya semuanya? Iya, Bu. Ya, mungkin Iya, hanya Bu. ini yang bisa Ibu sampaikan, materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Dan untuk materi selanjutnya kita masih membahas bab yang sama, tapi dengan materi yang berbeda. Materi minggu depan itu kita akan membahas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Baik Bu. Oke, baik. Baik Bu. Sore belajar lagi. Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.